Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Densa dengan NIM 0821 116330009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya mengenai sebuah jurnal yang berjudul Movie Recommended on System Using Cosine Similarity and KNN. Yang pertama, pendahuluan. Di sini internet telah memperluas cakupan berbagai domain untuk berinteraksi dan berbagi informasi yang bermakna dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun bersamaan dengan ekspansi domain datanglah overload informasi dan kesulitan dalam ekstraksi data. Makalah ini menjelaskan pendekatan yang menawarkan rekomendasi umum untuk setiap pengguna berdasarkan popularitas dan atau genre film. Sistem rekomendasi berbasis konten diimplementasikan menggunakan berbagai pendekatan deep learning. Makalah ini juga memberikan wawasan tentang masalah yang dihadapi dalam sistem rekomendasi berbasis konten dan upaya untuk merbaikinya. Di sini ada beberapa pendekatan umum dari sistem rekomendasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada content based filtering, yang kedua ada collaborative filtering, yang ketiga ada hybrid filtering. Di sini kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu content based filtering. Pendekatan ini menyaring item berdasarkan kesukaan pengguna. Ini memberikan hasil berdasarkan apa yang telah dinilai oleh pengguna sebelumnya. Metode untuk memodelkan pendekatan ini adalah model ruang vektor atau VSM. Ini menurunkan kesamaan item dari deskripsinya dan memperkenalkan konsep TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Di sini juga ada rumusnya yang digunakan pada makalah ini. Kemudian yang kedua ini ada collaborative filtering, yaitu tergantung pada pengguna yang memiliki minat yang sama dan memberikan hasil pendekatan semua pengguna. Basis pengguna dalam filtering kolaboratif berbasis pengguna dianggap bahwa pengguna akan menyukai item yang disukai oleh pengguna lain yang memiliki selera yang serupa. Basis item filtering kolaboratif berbasis item berbeda, di mana pengguna diharapkan menyukai item yang terkait dengan item yang pernah disukai sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada hybrid filtering. Hybrid filtering ini dapat dikenal sebagai kombinasi dari filtering kolaboratif dan filtering berbasis konten. Ini adalah teknik paling umum dari populer saat ini untuk menghindari kelemahan setiap teknik rekomendasi tunggal. Kemudian di sini kita masuk dalam result and discussion. Dalam sistem rekomendasi kerangka deep learning, kami telah menggunakan Gaussian similarity dan filtering berbasis konten untuk memprediksi hasil kami dan merekomendasikan film kepada pengguna dengan menjalankan kode dalam bahasa Python menggunakan perpustakaan NumPy dan Panda. Rumus yang digunakan untuk mengukur seberapa mirip film-film tersebut berdasarkan kesamaan dari properti-properti yang berbeda secara matematis itu menunjukkan kosinus sudut dari dua vektor yang diproyeksikan dalam ruang multidimensi. Kesamaan kosinus sangat bermanfaat karena membantu dalam menemukan objek yang serupa. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk menemukan kesamaan kosinus dalam sebuah objek. Kemudian sudut theta antara dua film akan menentukan kesamaan antara dua film tersebut. Theta berkisar dari 0 sampai 1. Jika nilai theta mendekati 1, maka kedua film tersebut paling mirip, dan jika mendekati 0, maka paling tidak mirip. Jika film tersebut mendekati nilai 1, maka film tersebut akan direkomendasikan. Jika tidak, maka tidak ada kesamaan antara kedua film tersebut. Sistem akan merekomendasikan film terbaik untuk pengguna berdasarkan kesamaan kosinus. Setelah kesamaan kosinus, kami menggunakan skor popularitas yang dinormalisasi untuk menghitung jarak. Kemudian dengan menggunakan fungsi KNN, kami menemukan tetangga terdekat yang akan direkomendasikan kepada pengguna. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya ambil yaitu pada penelitian ini mengilustrasikan
pemodelan sistem rekomendasi film dengan menggunakan filter berbasis konten dalam sistem rekomendasi film. Algoritma KNN diimplementasikan dalam model ini bersama dengan prinsip kesamaan kosinus karena memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metrik jarak lainnya dan kompleksitas relatif rendah. Sistem rekomendasi telah menjadi sumber informasi yang paling penting dan dapat dipercaya di dunia internet. Yang sederhana mempertimbangkan satu atau beberapa parameter, sementara yang lebih kompleks menggunakan lebih banyak parameter untuk menyaring hasil dan membuat lebih mudah digunakan. Dengan menggunakan teknik deep learning dan teknik penyaringan lainnya seperti kolaboratif dan penyaringan hibrida, sistem rekomendasi film yang kuat dapat dibangun. Ini dapat menjadi langkah besar menuju pengembangan model ini karena tidak hanya akan menjadi lebih efisien digunakan, tetapi juga meningkatkan nilai bisnis bahkan lebih jauh lagi. Ini adalah link di mana saya menggunakan makalah tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.